Halo, ketemu lagi dengan kami dari AOP Academy. Wah, musim THR sudah tiba nih. Ngomong-ngomong, kamu perhatiin nggak potongan pajak THR kamu berapa? Coba deh perhatikan. Saya yakin pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan pajak atas gaji kamu setiap bulan. Kenapa bisa lebih gede? Makanya kita bahas di sini. Sebelum kita mulai, siapkan mental kamu, karena pada akhirnya kamu harus ikhlas, oke? Sebelum kita lanjutkan, mohon klik like, share, dan subscribe agar kami makin bersemangat untuk mengangkat dan membahas topik-topik seputar akuntansi, keuangan, dan topik-topik terkini lainnya. Pertanyaan besarnya, kok bisa pajak THR itu jauh lebih gede dibandingkan dengan pajak gaji kamu setiap bulan? Ya jelas bisa, karena perhitungannya memang beda. Nah, di sini kita bahas sampai tuntas, saksikan sampai selesai supaya kamu mengerti, paham, dan akhirnya ikhlas. Penyebab pajak atas THR itu lebih besar dibandingkan dengan pajak atas gaji kamu setiap bulan, seperti yang tadi saya sampaikan, itu karena perhitungan untuk pajak atas gaji itu hanya dihitung dari gajinya saja. Namun, untuk perhitungan pajak atas THR itu dihitung dari penjumlahan antara gaji ditambah dengan THR. Nah, perbedaan jumlah inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tarif yang diterapkan. Untuk gaji itu tarifnya jauh lebih kecil karena jumlahnya kan jelas lebih kecil. Namun ketika gaji ditambahkan dengan THR, itu jumlahnya akan menjadi lebih besar dan pada akhirnya tarif PPh yang dikenakan juga menjadi lebih besar. Kira-kira itu penyebabnya. Sebelum membahas lebih jauh, sekarang kita membahas sedikit tentang peraturan pajak penghasilan untuk pegawai. Jadi sejak 1 Januari 2024 itu kebijakan tentang PPh 21 atas karyawan itu menggunakan tarif efektif rata-rata atau yang disingkat dengan TER. Jadi skema tarif potongan pajak penghasilan sejak Januari 2024 itu ada dua skema. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh itu untuk menghitung PPh 21 selama setahun di masa pajak terakhir. Skema kedua yaitu tarif efektif rata-rata atau TER tadi, di mana pemotongan PPh pasal 21 untuk menghitung pajak penghasilan di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan. Nah, tarif pajak PPh pasal 17 itu ada 5 tingkatan. Yang pertama untuk penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%, penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta itu 25%, penghasilan untuk 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah itu 30%, kemudian untuk penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah tarifnya 35%. Sekarang kita mulai membandingkan perhitungan antara pajak atas gaji dengan pajak atas THR. Yang pertama, kita hitung dulu pajak atas gaji. Untuk menghitung pajak atas gaji ini, kita contohkan bahwa ada seorang karyawan bernama Agus, itu berstatus bujangan, dia penghasilannya sebulan sebesar 6 juta rupiah. Nah, karena sejak 1 Januari 2024 itu kebijakan pemotongan pajak penghasilan yang menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, maka dengan gaji 6 juta rupiah dan status bujangan, si Agus ini masuk TER kategori A dengan tarif 0,75%. Dengan tarif tersebut,
maka dapat kita hitung pajak penghasilan atas gaji si Agus per bulan adalah 0,75% dikali dengan 6 juta rupiah. Hasilnya Rp45.000. Jadi pajak atas gaji si Agus per bulan itu adalah Rp45.000. Berikutnya kita hitung pajak atas THR. Dengan contoh yang sama, Agus sebagai karyawan berstatus bujangan dengan penghasilan neto atau gaji sebulan 6 juta rupiah, pada bulan Maret 2025, Agus menerima THR sebesar 10 juta rupiah. Maka perhitungannya akan menjadi seperti ini. Karena Agus menerima THR 10 juta pada bulan Maret, maka total penghasilan Agus di bulan Maret menjadi 16 juta rupiah, yang merupakan penjumlahan dari gaji sebesar 6 juta rupiah ditambahkan dengan THR sebesar 10 juta rupiah. Dengan total penghasilan sebesar 16 juta rupiah di bulan Maret tersebut, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan TER berubah menjadi 7%. Dengan tarif 7% tersebut, maka akan dihasilkan pajak THR-nya Agus adalah 7% dikalikan dengan 16 juta rupiah. Hasilnya adalah Rp1.120.000. Sekarang kita bandingkan jumlah pajak atas gajinya Agus dengan jumlah pajak THR Agus. Dari perhitungan sebelumnya, kita dapatkan angka bahwa besarnya pajak untuk gaji Agus adalah sebesar Rp45.000 per bulan. Sedangkan besarnya pajak untuk THR Agus itu jumlahnya sebesar Rp1.120.000. Kalau kita lihat di sini perbandingannya, itu jumlah pajak untuk THR Agus jumlahnya berlipat-lipat lebih besar dibandingkan dari pajak atas gaji Agus per bulan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya perbedaan tarif berdasarkan TER. Kalau pajak untuk gaji Agus berdasarkan tarif TER itu hanya 0,75%. Sedangkan ketika Agus menerima THR, itu tarifnya sesuai dengan TER berubah menjadi 7%. Hal inilah yang membuat jumlah pajak atas THR Agus jauh lebih besar berlipat-lipat dibandingkan dengan jumlah pajak atas gaji Agus per bulan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih untuk menghitung pajak atas THR itu harus dijumlahkan dengan gajinya? Tidak dihitung dari THR yang diterima saja. Nah, jawabannya sih sudah pasti, karena peraturannya mengharuskan seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kecuali kalau di sini kita mau berandai-andai nih, bagaimana kalau pajak atas THR tersebut hanya dihitung dari jumlah THR yang diterima saja. Nah, jika seperti itu, maka dengan jumlah THR yang diterima sebesar 10 juta rupiah, maka sesuai kategori dalam TER, tarifnya adalah 2%. Sehingga pajak atas THR-nya itu sebesar 2% dikali 10 juta atau sama dengan Rp200.000. Nah, dibandingkan dengan pajak atas gaji per bulan Agus yang sebesar Rp45.000, maka total pajak atas PPh ditambahkan dengan pajak atas THR itu akan menghasilkan angka Rp245.000. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan THR yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu sebesar Rp1.120.000. Tapi ini berandai-andai ya, karena peraturannya nggak bicara seperti ini. Ini hanya supaya kita tahu saja. Kalau misalnya kita menghitung PPh atas THR itu hanya dari jumlah THR-nya saja. Tapi sekali lagi ini hanya berandai-andai karena peraturannya tidak seperti ini.
Perlu diketahui bahwa pada akhir tahun, perusahaan itu akan melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan secara tahunan. Dan dalam perhitungan tersebut yang digunakan adalah tarif pajak pasal 17, bukan lagi tarif pajak berdasarkan kategori TER. Dari contoh kasus sebelumnya, kita dapat menghitung pajak penghasilan tahunan Agus adalah sebagai berikut. Gaji setahun Agus adalah 6 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu 72 juta rupiah, kemudian ditambahkan dengan THR sebesar 10 juta rupiah, lalu dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari 6 juta rupiah sebesar 300 ribu rupiah, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun 200 ribu rupiah, maka kita dapatkan angka penghasilan neto Agus tahun adalah 81.500.000 rupiah. Dengan status Agus sebagai bujangan, ia berhak mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 54 juta rupiah setahun. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP akan didapatkan angka penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 27.500.000 rupiah. Nah, penghasilan kena pajak 27.500.000 rupiah tersebut dikalikan dengan tarif sesuai tarif pajak pasal 17, di mana masuk ke dalam kategori 1, yaitu penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah, di mana tarifnya adalah 5%. Sehingga kita dapat menghitung pajak penghasilan setahun Agus adalah 27.500.000 rupiah dikalikan dengan 5% atau sama dengan 1.375.000 rupiah. Lalu pajak tahunan Agus tersebut diperhitungkan dengan jumlah pajak penghasilan yang sudah dipotong oleh perusahaan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November, yang terdiri dari pajak penghasilan atas gaji ditambah dengan pajak penghasilan atas THR, sehingga jumlah yang telah dipotong oleh perusahaan dari Januari sampai November didapatkan angka Rp1.615.000. Karena jumlah pajak penghasilan yang sudah dipotong oleh perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan tahunan Agus, maka didapatkan angka kelebihan pemotongan pajak oleh perusahaan sebesar Rp240.000. Di sini maksudnya bahwa selama setahun tersebut perusahaan sudah melakukan pemotongan lebih besar daripada seharusnya. Nah, kelebihan pemotongan ini biasanya nanti akan dikompensasikan dengan pajak penghasilan atas gaji bulanan Agus pada bulan-bulan berikutnya. Dari sini sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa pajak atas THR yang dibayarkan pada bulan Maret itu memang kelebihan. Buktinya adalah bahwa setelah kita hitung pajak penghasilan secara tahunan, itu terdapat kelebihan pemotongan pajak. Artinya memang waktu bulan Maret itu pajak atas THR bisa kita simpulkan memang kebesaran. Namun karena peraturan pajak di Indonesia mensyaratkan perhitungannya seperti itu, ya sudah kita ikuti sesuai peraturan pemerintah saja. Bagaimana menurut kamu? Demikian pembahasan kita mengenai besarnya jumlah pajak atas THR. Semoga bermanfaat dan ikhlas ya. Kan katanya konon rakyat bijak taat pajak. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.